Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Taufik di Semarang. Mas Taufik itu menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2003. Jadi pada saat itu Mas Taufik itu bantuin bapaknya. Bapaknya itu iseng-iseng gitu ya, jadi pengepul koran bekas. Dan di situ ya, karena ngambilin koran-koran begitu kan, ini lumayan cukup banyak dan kadang bapak juga kecapean. Dan waktu itu memang ada beberapa pengepul lain yang bapaknya Mas Taufik itu kayak jadi pengepul besar. Ini setelah berangkat dari iseng, ternyata usaha itu tuh berjalan. Nah, ini kenal beberapa orang, itu disuruh ngepul-ngepulin juga, nanti tak ambilin korannya katanya begitu. Nah, ini ada Mas Taufik bantuin itu ya, ngambilin koran-koran tersebut. Dan pada suatu hari itu Mas Taufik mendapat tugas, Pik nanti ambil koran di rumahnya ini. Itu kayak semacam orang baru. Mas Taufik juga nggak tahu, belum pernah ke tempat itu, belum pernah ke sana. Dan akhirnya ya sudah, setelah dikasih tahu alamatnya, Mas Taufik singkat cerita pun nyariin alamat tersebut. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang goreng Nyai Wiji terlebih dahulu. Bawang goreng Nyai Wiji, bawang renyah, bawang murni tanpa campuran apapun. Bawang goreng maksudnya ya, bukan bawang merah, tapi bawang goreng tanpa campuran apapun. Kualitas premium. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah memesan, terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan yang mungkin belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan kawan-kawan yang sudah berkunjung ke channel Lapak Horor X Mbah Warmo juga terima kasih banyak. Cerita-cerita lama itu dinaikkan lagi di sana, tapi versi suaranya Mbah Warmo. Nah, kita lanjut cerita dari Mas Taufik tadi. Akhirnya Mas Taufik kan berangkat nyariin rumah tersebut. Alamatnya itu alamat ya di tempat yang termasuk rame itu, di sebuah perkampungan. Cuman setelah dicari, ditelusuri gitu ya, ini rumah tersebut berada kayak hampir di ujung kampung tersebut. Belum di ujungnya, tapi hampir. Dan setelah itu, kayaknya kata Mas Taufik, itu ke sana itu udah ada kebun-kebun semacam itu, dan nanti mungkin nyambung nyambung kampung lagi atau bagaimana gitu. Nah, waktu itu udah sore, karena kan udah sempet nyariin tempatnya itu di mana. Mas Taufik aja cuman bawa sepeda motor, katanya korannya juga ndak terlalu banyak, katanya begitu kata bapaknya. Ya sudahlah, ambil aja ke situ kan. Datang ketemu namanya anggap aja rumahnya Pak Didi gitu. Nah, rumahnya Pak Didi tadi tuh ketemu. Mas Taufik ngetok-ngetok, setelah nanya beberapa warga situ, oh iya rumahnya Pak Didi itu di sana. Akhirnya ke sana kan, ngetok-ngetok. Keluarlah Pak Didi tersebut ya, seorang laki-laki, udah lumayan cukup berumur. Ya Mas, ya ditanya begitu, dan Mas Taufik pun menjelaskan, ini Pak, saya disuruh sama Bapak ini ngambil koran katanya. Oh iya, koran-koran bekas. Sini masuk. Akhirnya apa? Si Mas Taufik pun dibawa masuk ke dalam rumah, disuruh ngambil sendiri. Mas, sampean yang ngambil sendiri ya, katanya begitu. Oh iya Pak, enggak apa-apa Pak. Di mana Pak? Ditunjukin aja tempatnya. Akhirnya ditunjukin lah, bukan lewat pintu utama rumah, enggak, tapi lewat samping rumah, tembus ke belakang sana. Nah, di situ ada sebuah kamar, gudang lebih tepatnya ya. Dan Mas Taufik pun masuk ke sana. Ternyata korannya itu banyak banget. Banyak, bertumpuk-tumpuk gitu ya. Bahkan tinggi-tinggi, lebih tinggi dari si Mas Taufik. Pak, korannya banyak sebanyak ini Pak. Iya Mas, kata si Pak Didinya. Pantesan tadi Bapak nanya, kok saya bawa motor? Iya, makanya saya juga bingung loh. Kok bawa motor? Emang muat ya Pak? Saya nggak diinfo sama bapak saya, ternyata sebanyak ini. Saya ambil semuatnya aja ya Pak ya. Oh ya sudah, nggak apa-apa gitu kan, nggak apa-apa. Nanti kalau misal mau diambil lagi, silahkan, terserahnya Mas Taufik, katanya begitu. Dan akhirnya Mas Taufik pun ngambil
yang ada di situ. Si Pak Didinya sendiri itu keluar gitu ya, diambil, dipindah-pindahin, ngambil yang enteng-enteng aja lah, bukan yang tumpukan-tumpukan besar gitu, enggak, tapi tumpukan yang ya paling nggak ada 1 meter tingginya gitu ya. Akhirnya diambil. Cuman apa, Mas Taufik di sana itu ngelihat ada sesuatu yang aneh nih di koran ini, tapi udahlah karena cahaya juga nggak terlalu terang ya, akhirnya udah ambil 1 itu. Mas Taufik rencananya mau ambil 2 dengan tinggi yang sama, ukurannya nggak ada 1 meter. Pak, ini saya ambil 2 dulu ya Pak ya. Oh iya ya, nanti sisanya kesini lagi aja Mas, diambil ini, ambil semua. Iya Pak, ini diambil semua ya, semuanya aja, saya tuh mau kosongin gudang ini, kata si Pak Didi tadi. Akhirnya sudah, ini 1 tumpuk diambil, ambil 1 tumpuk lagi. Karena di luar itu udah sore, udah menjelang maghrib. Jadi Mas Taufik sendiri tidak sempat melihat-lihat kondisi koran itu. Pokoknya langsung brek-brek begitu aja. Permisi lah Mas Taufik, nggak ada pembayaran, nggak ada apa, itu urusannya sama Bapak nanti katanya. Akhirnya sudah, pulanglah si Mas Taufik tadi. Sesampainya di rumah, itu dia, di rumah kan ketemu cahaya lampu gitu ya, lumayan cukup terang. Tadi di jalan ya nggak sempat ngeliatin. Ternyata di koran yang tumpukan bawah, pantesan Mas Taufik tadi merasa kok ada sesuatu yang aneh ya di koran ini, tapi ya sudahlah. Nah di situ ternyata kayak ada semacam bekas darah. Jadi darah itu warnanya coklat dan posisi atau kondisinya itu sepertinya darah itu hadir di sana setelah koran itu ditumpuk. Jadi bukan masuk ke halaman-halamannya, enggak, tapi di sisi sampingnya doang. Itu kayak tidak tahu ya, bekas orang ngelepetin begini atau bagaimana, tapi itu lumayan panjang. Ini apa ya gitu. Akhirnya ngomonglah sama Bapak, Pak sini sih Pak gitu. Kenapa Pik? Pak, ini kayak ada bekas darah gitu ya Pak ya. Iya ya Pik ya. Tapi lah udahlah biarin aja, kata si Bapak itu begitu. Udah biarin aja. Toh ini juga mau dijual, kata si bapaknya. Oh iya juga sih, mikirnya simpel aja lah, ngapain dipikir-pikir begitu. Akhirnya sudah, Mas Taufik pun naruh koran tadi di gudang di sana. Nah setelah itu malam hari Mas Taufik istirahat. Nah di istirahatnya tersebut Mas Taufik itu mimpi. Dia itu ketemu sama seorang perempuan dan mohon maaf mimpinya itu jadi mengerikan. Awalnya di mimpi tersebut itu bagus, enak lah. Mas Taufik kan masih bujangan, ya masih remaja-remaja tanggung seperti itu. Nah di mimpinya itu ketemu dengan seorang perempuan yang usianya relatif masih cukup muda. Dia tuh lagi duduk di depan rumah di sana. Mas Taufik itu lewat, ngeliatin, si perempuan itu senyum, terus balik lagi, naik motor, balik lagi ke sana. Mas Taufik pun berhenti di situ dan kayak udah akrab aja gitu ya. Salaman-salaman deh, kamu lagi ngapain di sini? Padahal Mas Taufik nggak kenal sebenarnya, cuman di dalam mimpi seolah-olah begitu. Kamu lagi ngapain di sini? Udah sore loh, pulang sana. Aku ndak apa-apa, aku lagi nungguin kamu, kata si perempuan tadi. Dan ya Mas Taufik namanya juga mimpi gitu ya. Rasanya itu udah kenal begitu aja. Sampai akhirnya apa? Mas Taufik itu cuma ngeliatin aja sebentar dan si perempuan itu tuh ngambil palu, mohon maaf ya. Dan si perempuan itu maluin kepalanya sendiri. Itu tadi setelah kejadian itu baru Mas Taufik bangun. Astagfirullahaladzim, kok serem banget. Dipaluin sampai berdarah begitu ya. Ya sebenarnya lebih parah dari, tapi nggak usah digambarin lah. Tuh kayak gitu. Mas Taufiknya shock, bangun tidur dan ya nggak ngerti. Ini cuman mimpi, kok mimpiku aneh. Baru aku ngalamin mimpi seaneh ini, serandom ini. Aku nggak kenal sama seorang perempuan itu, cuman kok begitu ya gitu. Dan akhirnya Mas Taufik lanjut tidur lagi. Lanjut tidur lagi pun rasanya nggak tenang gitu ya. Entah kenapa. Samar-samar, seolah-olah perempuan mimpinya tuh bener-bener pendek-pendek, kata Mas Taufik. Cuman kayak gitu sering gitu ya, dan selalu yang hadir itu si perempuan itu tadi. Dia lagi, sampai akhirnya keesokan paginya Mas Taufik bangun, badan itu rasanya tuh sakit, semua remuk, kayak mau orang sakit gitu, badan itu nggak enak gitu ya. Dan akhirnya Mas Taufik pun cerita sama Bapak, Pak, semalam aku itu mimpi aneh begini-begini, Pak. Ya mungkin kamu kecapean kali, mungkin kamu banyak pikiran, kata si Bapak. Kalau misal capek, ya udah kamu istirahat dulu, ndak usah bantuin Bapak dulu hari ini. Enggak Pak, biarin aja Pak, ndak apa-apa. Pak, itu koran yang di tempatnya Pak Didi gimana?
itu nanti ajak si Salim aja itu bawa mobil pick up ya. Itu situ. Soalnya kemarin dulu itu bilangnya nggak terlalu banyak, tapi ternyata dia berubah pikiran, dia itu mau ngebersihin gudang tersebut. Jadi wis udahlah, ambil aja semuanya gitu kan, rezeki kata bapak. Iya pak, iya. Akhirnya ngundang si Mas Salim buat ngangkut pakai mobil pick up, pakai mobil bak. Singkat cerita, sore hari, bukan hari itu ya, sorry, selang berapa hari, itu si Mas Taufik pun berangkat lagi ke rumahnya Pak Didi sana. Ini untuk masalah deal-dealan itu urusan bapak, tugasnya Mas Taufik itu cuma ngambil barang doang. Nah, udah ke situ, masuk lagi lah ke area belakang sana, diambilin gitu kan. Si Mas Salim, ya ini dari yang tumpukan-tumpukan besar itu diputus-putusin dulu, jadiin tumpuk-tumpukan yang lebih kecil lah, 1 meter semacam itu. Nah, Mas Salim itu kan ngangkutin dari belakang gudang tersebut menuju ke mobil. Sementara Mas Taufik itu ngiket-ngiketin tadi, ngerapi-ngerapiin korannya, diiket-iketin. Nah, dia kan berada di dalam gudang, sampai akhirnya dia itu tiba-tiba mendengar ada suara perempuan itu manggil, manggil begitu. Mas Taufik kan nengok, kok nggak ada siapa-siapa, mungkin cuma perasaanku aja gitu, awalnya begitu ya. Dan akhirnya 2 kali Mas Taufik dipanggil di ruangan tersebut, dan akhirnya ya sudah, si Mas Salim pun bolak-balik ke sana. Mas Taufik juga udah selesai dengan itu. Akhirnya Mas Taufik kan bantuin ke depan, ngangkut-ngangkutin juga, dan mungkin kurang lebih sekitar 1,5 jam berkutat di situ. Semuanya itu keangkut di mobil pick up. Setelah itu Mas Taufik pun pulang, dan nggak tahu Mas Taufik itu tiba-tiba kayak merhatiin atau ngeliatin si Pak Didi gitu ya. Pak Didi itu dia kayak orang ngelamun. Dia berada di depan rumah di sana saat Mas Taufik itu mau pamitan, mau permisi ya. Dia duduk di teras itu cuman bengong, kacamatanya masih dipakai. Itu cuman bengong begitu aja sampai akhirnya, Pak, sekali manggil, Pak Didi itu nggak nengok. Akhirnya 2 kali ya, Pak, agak lumayan cukup kencang. Iya, Pak, kami permisi dulu. Oh iya. Ya jawabnya iya begitu aja, kayak orang yang kaget, belum fokus atau gimana. Dan akhirnya Mas Taufik pun pulang dengan si Mas Salim tadi. Sampai ke rumah, ceritalah Mas Taufik lagi, Pak, aku itu tadi di rumahnya Pak Didi, aku ngedenger ada yang manggil Pak, Mas gitu, ada yang manggil gitu. Lah kayak gitu mah biasa kata si bapak. Pokoknya kalau misal cerita macam itu sama bapak, jawabannya itu akan selalu semacam itu, digampang-gampangin gitu lah, sudah nggak usah terlalu dipikirin dan sebagainya. Akhirnya sudah, hari pun berlalu lagi, dan malam itu nggak mimpi apapun. Sampai beberapa hari kemudian si Mas Taufik mimpi lagi tentang perempuan tadi. Adegan yang mirip waktu itu ceritanya di dalam mimpinya. Kali ini Mas Taufik itu tiba-tiba berada di pasar, dan saat di pasar itu dia tuh lagi ngeliatin kapal otok-otok, kata si Mas Taufik, yang mainan tahun 90-an dulu ya, yang dikasih api di dalamnya pakai minyak, terus nanti bunyi otok-otok gitu. Ininya tembakannya itu naik turun gitu ya. Nah itu seperti itu, kawan-kawan mungkin pernah melihat dari seng biasanya ya, itu bikinnya dicat warna-warni, merah, kuning, hijau, putih, biru juga ada. Dan akhirnya sudah mulu ya. Si Mas Taufik setelah ngelihat itu, dia itu nengok di salah satu sisi sudut di pasar tersebut, dan dia itu melihat, dia lagi, pikirnya si Mas Taufik, dia lagi. Tapi kepalanya nggak rusak kayak sebelumnya, kayak di mimpi sebelumnya. Kok kepalanya nggak rusak, udah sembuh kali ya, sempat berpikiran seperti itu. Dan Mas Taufik lagi-lagi ngelihat si perempuan tadi itu mukul-mukulin palu itu di kepalanya. Jadi untuk kedua kalinya Mas Taufik itu melihat seperti itu. Mas Taufik kan ya jadi shock lagi. Waktu itu dia ke sana mendekat, Mbak, Mbak sakit, Mbak. Udah apa-apa, orang udah sakit. Jawabnya itu malah begitu. Orang udah sakit apa-apa. Nih, aku nggak ngerasain apa-apa nih, Nih, kamu cobain ya, dituk-tuk-tuk. Mas Taufik pun ya nggak ngerasain sakit waktu itu. Iya ya, kok nggak sakit ya? Oh, palunya mungkin pakai karet kali. Diliatin begini, bukan karet. Dituk ke kepalanya Mas Taufik sendiri, itu nggak sakit. Cuman ya itu,
dibegini-begini terus sama si perempuan itu, tok 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 itu ya nyampe, mohon maaf ya, mungkin pecah atau bolong atau gimana. Pokoknya tragis lah kejadian tersebut, dan Mas Taufik pun akhirnya selesai mimpinya, dia pun terbangun. Cuman terbangun kali ini tuh nggak terlalu syok seperti sebelumnya, tapi dia kan jadi mulai berpikir, kok aku bisa mimpi seperti itu 2 kali ya? Aku kalau ngomong sama bapak, pasti dicuekin. Terus aku mau ngomong sama siapa gitu kan? Salim gitu ya. Aku mau ngomong sama Salim. Akhirnya datang ke tempatnya si Mas Salim. Lim, sini Lim. Iya, kenapa Bik? Lim, aku itu waktu terakhir itu loh, yang ngikutin koran banyak banget itu. Iya, kenapa? Aku itu ada yang manggil Lim gitu. Oh, terus gitu. Mas Salimnya tuh begitu. Oh, terus apa lagi Bik? Ya udah, cuman ada yang manggil, dan aku itu mimpi, kata si ini Mas Taufiknya. Mimpi apaan? Aku mimpi begini-begini, yang ada seorang perempuan, yang pertama itu maluin gitu ya, terus yang kedua aku mimpi kayak gitu lagi Lim. Menurut kamu gimana Lim? Fik, waktu di gudang itu, memang gudangnya itu ada isinya, kata si itu kan. Loh, emang kamu ngelihat Lim? Iya, aku ngelihat. Emang kamu ngelihat apaan Lim? Itu ada seorang perempuan di situ, di pojokan, kata si itu ya. Tapi aku cuman sepintas doang, itu kan di pojokan sebelah kanan sana, yang deket pintu, itu kan ada space kosong tuh. Aku ngelihatnya di situ lagi jongkok. Perempuan segimana? Ya, nggak terlalu jelas sih, tapi mungkin usia belasan tahun kali ya, 17 atau 18 tahun, katanya anak-anak lulusan SMA, segitulah, kata si ini ya. Akhirnya sudah, si Mas Taufik pun jadi mikir, berarti yang manggil aku waktu itu, Mas, itu kali ya? Iya, berarti gudang itu tuh ada setannya. Ya, lumayan lah cerita sama Mas Salim begitu. Mas Taufik pun melemparkan pertanyaan, terus kenapa aku mimpi seperti itu ya Lim ya? Ya, mungkin dulu pernah terjadi kali si cewek itu di situ matinya karena itu mukul-mukulin itu, dan mungkin nyepret. Nah, yang perihal koran ada bekas darahnya itu udah diceritain juga sama Salim, dan nyepret di situ, nyepret di koran tadi, dan bisa jadi koran-koran itu adalah saksi meninggalnya si perempuan itu. Yo, Mas Taufiknya jadi berpikir, berarti kalau kayak gitu mengenaskan gitu ya, serem banget itu kejadiannya, kira-kira kapan ya? Mas Taufik mulai memikirkan hal tersebut, dan lagi-lagi cerita ke bapaknya. Bapaknya kali ini itu nggak jawab alas gitu doang gitu ya, nggak usah dipikirin, nggak jawab seperti itu. Bapaknya itu cuma diem aja, dan bapak itu justru kayak menghindar atau gimana ya. Dan akhirnya justru itu kan bikin Mas Taufik itu jadi penasaran. Pak, kenapa sih Pak gitu kan? Jadi dibegituin, Pak, kenapa sih Bapak kok jadi seperti itu? Aku ceritakan begini-begini. Nah baru keluar lagi lah, cerita cuman gitu doang. Bapak itu lebih serem dulu ya. Emang Bapak serem apaan Pak? Wis kamu ndak usah tahu, nanti malah takut itu. Itu kan nyebelin, kata si Mas Taufik. Orang bilangnya lebih serem, tapi giliran ditanya apaan, jawabannya seperti itu. Alah, ngarang-ngarang doang, ini si bapak bohong doang gitu kan. Akhirnya sudah, waktu pun berjalan. Ada sesuatu yang waktu itu bikin Mas Taufik lumayan cukup kaget, dan mungkin ini sekitar hampir 2 minggu setelah pengambilan koran yang pertama. Udah lumayan cukup lama ya. Mas Taufik pun udah nggak terlalu ingat, mimpi pun udah nggak datang-datang lagi. Dan pada suatu malam, memang masih sore, Mas Taufik itu bingung dengan satu tumpukan koran. Ini kok dari kemarin itu masih ada di situ ya, nggak diangkut-angkut, sementara yang lain itu masih ada. Nanyakan sama bapak, Pak, itu kok koran itu masih di situ sih Pak, kayaknya Pak nggak diangkut-angkut Pak. Kata si bapak, yang itu jangan, katanya begitu. Loh kok emang kenapa Pak? Ini Mas Taufik nggak ada yang aneh-aneh di koran tersebut. Emang kenapa Pak? Ya wis, pokoknya nggak usah lah, yang itu biar aja taruh di sana kan. Dan Mas Taufik penasaran, akhirnya mendekat ke arah koran tersebut, dan akhirnya dibuka. Nah begitu dibuka, Mas Taufik baru ngeh, ternyata itu koran yang ada cipratan atau percikan darah yang sebelumnya itu. Duh, ini yang ada percikan darahnya, cuman dihadepin sama bapaknya ke tembok, yang kelihatan sisi belakangnya. Akhirnya kan nggak ketahuan kalau itu ada bekas darah. Kenapa ya?
Aku jadi makin tanda tanya besar. Datanglah ke situ malam-malam itu ke bapaknya. Pak, beneran. Aku itu mau nanya, Pak. Kamu nanya apaan? Itu koran, kenapa yang ada darahnya gitu? Kenapa dipisah, Pak? Kayak situ udahlah biarin aja, Pak, gitu. Udah biarin aja. Nanti mungkin diambil lagi sama Pak Didi. Pak, Bapak tahu ceritanya, Pak. Cerita apa gitu? Ya cerita tentang Pak Didi sama aku nggak tahu, Pak. Anaknya mungkin kali ya, Pak ya. Bapak pun diam. Mungkin begini. Bapak itu takut kalau Mas Taufik jadi makin penasaran dan akhirnya dia mencari tahu sendiri. Malam itu pun Bapak akhirnya berkomentar, Pik, udah nggak usah dicari tahu atau gimana. Ini Bapak tak ceritain aja, kata si Bapak. Loh, emang ada cerita apa Bapak tahu? Iya, Bapak tahu. Pak Didi itu adalah temannya Bapak. Cuman ya memang lama nggak ketemu, tapi dulu itu akrab katanya gitu. Sempet main bareng dan sebagainya. Orangnya itu baik dan yes pokoknya baik lah. Bahkan Bapak dan teman-teman itu sempat iri ke Pak Didi. Soalnya apa? Dia kan dari keluarga yang mampu dan memang keluarga yang berpendidikan. Intinya seperti itu. Sekolahnya itu tinggi-tinggi semua. Ya, keluarganya Didi itu keluarganya Pak Didi itu termasuk yang dihormati. Sampai akhirnya dia pun menikah, dapat seorang istri. Itu ya cantik gitu ya. Wis pokoknya berkelas lah kata si Bapak. Tapi begitu ada satu hal kejadian yang tragis menimpa keluarganya. Kenapa Pak itu, Pak? Bapak sendiri itu sempat dikasih tahu sebelumnya sama teman yang lain kalau istrinya Pak Didi, ya dia memang cantik, cuman ya ada cerita lucu di situlah. Ada salah satu teman, istrinya itu satu SD bareng sama istrinya Pak Didi. Nah istrinya tuh cerita, iya dia emang dari dulu itu yang paling cantik, yang paling pinter, anaknya juga baik, bersih, wangi kalau sekolah SD. Wis pokoknya dia itu yang paling lah. Tapi ada kekurangannya. Apa kekurangannya? Dia itu nggak pinter katanya begitu. Hah, nggak pinter gimana? Iya dia itu lah wis kayak gitulah. Bener-bener nggak pinter. Ya mohon maaf gitu ya, menyebutnya itu bodoh katanya begitu. Dia itu nggak terlalu pinter. Bukan nggak terlalu pinter, dia itu nggak pinter. Emang kayak gitu. Itu kalau misal, kalau misal lagi matematika atau pelajaran yang lainnya gitu ya, itu suka kasihan, di cantik-cantik kok begitu gitu ya. Tapi ya tetap dia kan punya pamor dan sebagainya. Mungkin berusaha bertahan sampai akhirnya dia itu pindah. Mungkin nggak kuat atau gimana ya. Padahal teman-teman itu nggak ada yang berani ngebully atau apapun. Dia itu udah pindah. Nah setelah pindah aku nggak tahu lagi kabarnya bagaimana. Cuman setauku itu seperti itu. Dia itu kurang pinter untuk masalah pelajaran. Jauh lah terlambat lah. Intinya begitu ya. Oh jadi begitu. Dan akhirnya dapat cerita lagi si bapaknya Mas Taufik. Saat menikah sama Pak Didi pun begitu. Jadi normal, dia tuh normal kalau diajak ngobrol ya nyambung gitu ya. Mungkin kalau narator membayangkan atau ya memang Mas Taufik juga menyampaikan hal ini, paling mudah memahami istrinya Pak Didi itu mirip satu tokoh dulu ya sinetronis lah anggap aja di TV itu si Oneng. Nah mirip seperti itu, bener lelet, nggak nyambungan dan sebagainya meskipun sangat cantik. Akhirnya ya udah kan, biarinlah itu urusan orang dan sebagainya. Kadang hiburan juga, ditanya apa, jawabnya kemana, wis pokoknya nggak nyambung lah. Dan akhirnya udah, sebentar. Oh ya, ini tadi bapaknya Mas Taufik yang ceritakan. Sampai akhirnya, ya mereka punya seorang anak. Dan mohon maaf, anaknya itu memang ada kelainan, ada semacam ya keterbelakangan mental. Kalau dibilang gila sih enggak, orang normal kok diajak ngobrol ya kayak gitu. Cuman kadang dia itu enggak stabil, suka
tiba-tiba nangis sendiri. Terus nanti kalau misal diem ngelamun, nanti ketawa sendiri. Tapi kalau diajak ngobrol, itu normal. Bahkan apa? Sekolahnya itu termasuk yang pinter. Bukan yang pinter banget, enggak. Tapi di tengah-tengah lah. Maksudnya dibandingkan dengan ibunya, itu jauh masih pinter anaknya. Dan pada suatu hari, kata si bapaknya Mas Taufik, ada satu tragedi di mana anaknya tersebut yang perempuan itu gak tahu dia itu tiba-tiba minta dibeliin palu. Nah, begitu palu Pak, Mas Taufik kan nyambung. Ntar jangan-jangan kayak yang di mimpiku. Iya memang bener ya Bapak, kemarin-kemarin males bahas itu. Kok bisa-bisanya kamu nyambung ke sana? Ini kamu dapat cerita dari mana nih? Kamu mau ngarang-ngarang cerita atau bagaimana? Pikir Bapak. Enggak Pak, orang aku nggak ngarang-ngarang cerita. Emang seperti itu Pak, aku nggak ngerti apa yang terjadi. Ya sudah, terus gimana Pak ceritanya? Lanjut, tanggung sampai N, kata si Mas Taufik. Ya, Bapak pun melanjutkan. Dia minta dibeliin palu, nggak ngerti buat apaan. Ya sudah, ternyata apa? Palu itu buat begini, tek ke kepalanya. Ya ketahuan sama Pak Didi, kamu ngapain seperti itu? Oh, orang nggak apa-apa Pak, orang nggak sakit, katanya kayak gitu. Loh, ini kok mirip kayak yang di pasar sama ini, sama si yang dialami oleh Mas Taufik. Dalam mimpi ya, itu kok seperti itu. Dia dituk-tuk katanya udah sakit, dan sampai pada suatu hari nggak terkontrol sama sekali. Pak Didinya nggak melihat, istri pun nggak melihat. Ini anaknya mungkin ya begitulah, tak di gudang tempat naruh koran di sana. Dan anaknya ditemukan dalam kondisi masih ada, tapi kondisinya itu sekarat, udah berdarah-darah begitu, dan dibawa ke rumah sakit, cuman ya tidak ketolong gitu ya. Ya sempat ditanya, kamu ini siapa yang ini? Nggak sakit Pak, jawabnya itu cuman begitu, cuman nggak sakit Pak, ini nggak sakit Pak, enak Pak, malah masih nyariin palunya itu saat masih hidup ya, itu sebelum ya dia udah kayak setengah sadar atau bagaimana, udah kayak orang yang mengigau, dan akhirnya ya itu nggak ketolong. Ya mungkin kehabisan darah, terlambat kali bawa ke rumah sakitnya karena memang darahnya itu berceceran di sana, lumayan cukup banyak. Intinya hari itu tragis lah, dan Pak Didi itu ditinggal sama anaknya tersebut. Dan darah yang ada di koran itu adalah ya mungkin yang pernah dipegang sama anaknya Pak Didi. Mungkin berusaha bangun atau bagaimana semacam itu, dan ya Pak Didi berusaha menyimpan koran tersebut, tapi rasa-rasanya udahlah terlalu berat untuk disimpan terus, makanya Pak Didi itu mau ngelepas, mau ngebuang koran itu. Dan ya dikasih tahu ke Bapak, tahu Bapak jualan koran begini, akhirnya itu di tempatku banyak koran ya, kamu kan tak suruh ngambil, cuma waktu itu seberapa banyak, adalah 2 tumpuk, bilangnya begitu, makanya Bapak nyuruh kamu pakai motor, ternyata sebanyak itu. Ya ada cerita begitulah. Dan Mas Taufik, Pak, itu cerita yang aku tangkap di mimpi-mimpiku Pak, memang kejadiannya itu mirip semacam itu. Yes, tapi udahlah, cukup kamu yang tahu aja. Itu satu koran. Kemarin Pak Didi itu nanyain, itu koran yang ada darahnya masih ada nggak? Masih ada Pak, katanya, saya simpan, nggak saya lepas, nanti tak ambil lagi ya. Nah begitu Pak Didi itu mau ambil lagi. Akhirnya sudah, koran itu pun diambil, setelah itu nggak terjadi apa-apa. Itu aja satu cerita dari Mas Taufik. Terima kasih banyak Mas Taufik ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tak lupa terima kasih banyak. Kawan-kawan yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Kawan-kawan yang sudah berkunjung ke channel Lapak Horor X Mbah Warmo, terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.